Oke, shalom semua bapak-bapak, ibu-ibu. Terima kasih Pak Frans, terima kasih juga buat Bugem Eli, juga Ci Ailing. Mari saudara-saudara kita mau berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk malam hari ini. Kalau kami ada bersama-sama di Zoom, kami percaya ini semua oleh karena kasih anugerah Tuhan. Oleh karena kesempatan Tuhan buat hidup kami semua. Berikan kami roh hikmat dan bijaksana-Mu, berikan kami pengertian, roh lemah lembut untuk kami bisa mengerti kebenaran firman Tuhan, sehingga kami boleh Tuhan, boleh berubah, diubahkan Tuhan, untuk menjadi pemenang-pemenang rohani di akhir zaman ini. Urapi hamba-Mu, biarlah apa yang Engkau mau untuk hamba-Mu katakan, hanya daripada-Mu saja Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan dan ditinggikan. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, saudara-saudara semua, bapak-bapak, ibu-ibu. Malam hari ini kita berada di Zoom PD Victory. Secara nggak langsung kita hari-hari ini adalah perkenanan Tuhan, adalah kasih anugerah Tuhan. Sebelum saya melanjutkan kebenaran firman Tuhan, saya PDM Meliana Pranoto. Saudara mungkin ada sebagian yang sudah kenal. Ya, tetapi saya ingin memperkenalkan diri saya. Tidak kenal maka tidak sayang. Jadi kalau ada di jalan kita ketemu, kita saling bisa mengenal satu dengan yang lain. Saudara, hari ini kita punya tema dosa hanya nikmat sesaat. Kita sudah tahu dosa, tetapi seringkali kita menginginkan dosa itu untuk kita lakukan. Kita menginginkan kenikmatan dari dosa. Kita tahu dosa. Kita tahu itu tidak benar, tetapi seringkali kita mencobai untuk masuk melakukan apa arti itu dosa untuk hidup kita. Jadi kadangkala dosa itu ketika dicoba, sesuatu hal yang nikmat untuk kita dapatkan. Tadi kesaksian Ibu NN luar biasa. Saya percaya ketika dia memberitakan kebenaran Tuhan, memberitakan kesaksian hidupnya, iblis dipermalukan. Seringkali kita malu dengan apa yang terjadi atas kehidupan kita. Seringkali kita malu dengan kebobrokan atas hidup kita. Tetapi Ibu NN melakukan sesuatu hal yang luar biasa. Bukan hanya dirinya dan keluarganya atau suaminya, rumah tangganya yang dimenangkan. Tetapi saya percaya siapapun yang mendengarnya pasti dimenangkan, pasti dikuatkan. Sehingga kita boleh mengerti bahwa hari-hari ini dikatakan jangan sentuh dengan dosa. Bahkan menyebut dosa pun saja, menyebut aja, kita sudah tidak boleh untuk lakukan itu. Karena terang dan gelap tidak bisa bersatu. Karena roh dan daging tidak bisa bersatu. Jadi kehidupan anak-anak Tuhan hari-hari ini, semakin hari harus punya ketegasan di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita bukan orang-orang yang tidak mengenal firman Tuhan, yang baru mengenal firman Tuhan. Tetapi kita sudah mengenal kebenaran firman Tuhan. Kita sudah banyak mendengar di YouTube. Kita banyak mendengar di Instagram. Kita banyak mendengar di sosial media yang lain. Tetapi seringkali ketika kita mendengar, apakah kita menjadi pelaku firman Tuhan di akhir zaman ini? Apakah kita melakukan segala sesuatunya untuk bertahan, berdiri di dalam kebenaran firman Tuhan? Jadi buat saya hari-hari ini penjelasan dalam segala firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, nggak susah buat kita semua. Yang susah adalah apakah kita menjadi praktek, apakah kita melakukan praktek kebenaran menjadi pelaku firman Tuhan di akhir zaman ini. Tidak hanya kita yang orang awam, tetapi saya berbicara juga sebagai orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, orang-orang yang menjadi pelayan Tuhan, orang-orang yang menjadi hamba Tuhan, enggak kebal dengan segala dosa. Jadi hidup kita itu harus ditudungi, hidup kita itu harus menjaga, membentengi hidup kita. Siapa yang bisa? Diri pribadi. Jangan kita hanya minta Tuhan, ayo dong tolong Tuhan, ayo dong bantu saya Tuhan. Kalau Tuhan mau bantu hidup kita, kerjakan dulu bagian kita. Baru Tuhan yang akan menyempurnakannya. Seringkali kita hanya meminta Tuhan,
Mana pertolonganmu? Tuhan sudah tolong, Tuhan sudah kasih pengertian, Tuhan sudah kasih peringatan, Tuhan sudah kasih hajaran, Tuhan sudah kasih didikan, tetapi seringkali kita melalaikannya. Yuk kita sama-sama buka, saudara, di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai yang ke-17. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai yang ke-17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ayat yang ke-17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin, saudara. Firman Tuhan, siapapun yang membacakannya, siapapun yang memberitakannya adalah sama. Perbedaannya adalah ketika orang yang mendengarnya, apakah dia sungguh-sungguh melakukan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Iblis sekarang pekerjaannya, mengerjakannya terlalu mudah untuk kita sekarang-sekarang. Kenapa, saudara? Karena banyak celah yang kita buka untuk mengundang si jahat masuk dalam hidup kita. Kita perhatikan tadi kesaksian Ibu NN. Dari sesuatu hal yang rasa tidak puas diri dalam hidupnya, ada rasa kekurangan dalam dirinya, ada rasa keinginan yang harus dia dapatkan dari apa yang dia mau timbul dari dirinya. Padahal sudah cukup, tadi dia katakan, sudah cukup. Tetapi Ibu NN ini bercerita, saya mau mobil satu lagi buat saya. Itu keinginan daging. Dia tidak puas diri. Hati-hati dengan keadaan yang tidak puas diri. Dalam keadaan yang tidak puas diri akan membuai kita masuk di dalam kenikmatan, di dalam dosa. Padahal kita tahu kenikmatan dosa itu sia-sia, ujungnya hanya kebinasaan atau maut, saudara, yang kita terima. Kita tahu, tetapi seringkali kita melakukannya. Padahal kita tahu ujungnya adalah binasa. Tetapi kita bilang dalam hidup kita, sekali kan seumur hidup. Ini kan kesempatan selama kita masih hidup. Nggak apa-apa lah, dikit-dikit, little-little. Katanya gitu ya. Bolehlah kita coba. Kan nggak ada yang tahu. Ini kan semua buat kesenangan. Habis itu bolehlah, habis itu kita bertobat, minta ampun sama Tuhan. Saudara, sekali kita masuk di dalam kenikmatan dosa, kita buka celah berarti hidup kita untuk mengizinkan secara langsung pribadi dari kita, mengizinkan iblis masuk untuk menguasai hidup kita. Maka keterikatan iblis itu akan mengikat kita untuk masuk dalam perangkapnya. Untuk kita keluar butuh perjuangan atas hidup kita setiap hari untuk menyangkal dan menyalipkan dalam hidup kita kedagingan itu. Tetapi kalau tidak, kita setengah-setengah, kita akan menjadi tomat, saudara. Entar tobat, kumat, tobat, kumat. Kalau tomat sudah busuk, jadinya langsung dibuang. Nah, hari-hari ini, saudara, apa yang terjadi atas kehidupan kita? Kita lihat kesaksian Ibu NN tadi, saudara. Dia mengatakan ketika dia masuk di dalam dosa kenikmatan itu, saudara. Dia dibutakan, saudara. Dia tidak melihat lagi kasih mula-mula dalam kehidupan rumah tangganya bersama dengan suami. Tetapi pada saat dia masuk lebih dalam lagi, dia menerima sesuatu penyakit. Tetapi pada saat itu puji Tuhan Ibu NN bergegas untuk menentukan hidupnya pribadi. Untuk dia bertobat sama Tuhan. Dan dia mempunyai janji sama Tuhan kalau dia sungguh-sungguh mau bertobat. Saudara, secara tidak langsung, apakah yang dia lakukan itu sia-sia? Tidak, saudara. Dia mengikat janji sama Tuhan. Tuhan ikat apa yang menjadi nasar atas hidupnya. Tetapi dia tetap harus bayar harga dengan apa yang dia kerjakan. Segala perbuatan yang kita lakukan harus kita pertanggungjawabkan di kemudian hari.
Tetapi ketika dia melakukan pertobatan dan dia minta Tuhan tolong atas kehidupannya, dia ingin terlepas, dia sungguh-sungguh melepaskannya, maka mujizat Tuhan turun atas hidupnya. Tetapi tidak hanya sampai di situ saja. Dia menerima kenyataan bahwa suaminya sama melakukan apa yang dia lakukan. Puji Tuhan, Ibu NN ini kuat. Puji Tuhan, Ibu NN ini tetap pegang di dalam teguh di dalam kebenaran Tuhan. Sehingga saudara, rumah tangganya yang tadinya tidak baik, Tuhan pulihkan. Tuhan berikan anggur yang manis. Tetapi itu semua adalah pilihan dari Ibu NN sendiri. Berarti sama dengan kita. Itu semua pilihan kita pribadi lepas pribadi. Kita mau atau tidak, kita siap atau tidak. Kita mau melangkah atau stop melangkah. Kebenaran, kebobrokan, kepalsuan, itu hanya diri pribadi kita yang tahu dengan Tuhan. Suami pun gak akan pernah tahu kita punya kebohongan. Istri pun gak akan pernah tahu kita punya kebohongan, suami punya kebohongan. Yang tahu adalah pribadi lepas pribadi bersama dengan Tuhan. Kalau kita mau membuka diri, kalau kita mau berbenah diri, kalau kita mau bilang Tuhan aku ingin berubah dan bertobat. Dan kita langsung melangkah seperti Ibu NN ini melangkah ke hal-hal yang benar bersama dengan Tuhan. Maka pengurapan Tuhan akan turun dan menjamah kita untuk kita strong menghadapi semuanya. Saudara, 1 Korintus 10 saudara, yang dikatakan di dalam firman Tuhan. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mau menyatakan, mengklaim dirinya, aku mau berubah ke jalan yang benar. Aku mau Tuhan bertobat. Tetapi pertobatan demi pertobatan harus ada proses. Jangan kita cinta dengan hasilnya saja, tetapi kita harus cinta dengan proses. Proses itu yang membentuk kita menjadi orang-orang yang kuat, menjadi orang-orang yang militan di dalam Tuhan, menjadi orang-orang yang berhikmat, menjadi orang-orang yang rendah hati, menjadi orang-orang yang diciptakan seperti Tuhan katakan menjadi ciptaan yang baru, menjadi dewasa rohani. Bagaimana setiap kita dikatakan dewasa rohani, saudara? Yaitu di dalam perbuatan kita, di dalam karakter kita, di dalam buah-buah dalam kehidupan kita. Orang itu bisa dikatakan dewasa rohani, kita lihat dari itu semuanya. Jadi kita semuanya harus belajar mencintai proses. Bukankah hidup itu adalah proses? Bukankah hidup itu adalah pilihan kita? Bukankah hidup itu adalah perjuangan? Bukankah hidup itu adalah sesuatu yang harus dipertaruhkan atas hidup kita? Saudara, saya percaya hari-hari ini tidak ada sesuatu dari kita yang tidak mengalami proses. Tetapi ketika kita di dalam proses tantangan, masalah, di dalam lembah kekelaman, di dalam jurang sekalipun, di dalam gunung-gunung, di dalam jalanan yang tidak rata, tetapi kita tetap kuat di dalam Tuhan. Kita mencintai proses dari Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan itu menghajar dan mendidik bagi orang-orang yang Dia kasihi. Dan kita patuh dan taat untuk menjalankannya. Maka pada suatu hari kita akan melihat sesuatu kemenangan di dalam hidup kita. Sesuatu kemenangan yang akan kita terima. Tidak hanya stop di situ. Kita akan menjadi saksi bagi banyak orang. Kita akan bisa berbicara bagaimana kehidupan kita yang dulu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana kisah hidup kita yang rusak, yang bobrok, tetapi Tuhan panggil kita. Tuhan pilih, Tuhan panggil. Tuhan teguhkan kita, Tuhan utus kita untuk menjadi saksi banyak orang. Bukankah itu sesuatu sukacita dan damai sejahtera, sesuatu kesukaan, sesuatu kegirangan atas hidup kita? Karena saya percaya dalam Mazmur 20 ayat 7 dikatakan, aku tahu sekarang bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan kepada orang yang diurapinya. Dan menjawabnya dari surganya yang kudus untuk memberikan kemenangan yang gilang gemilang. Itu janji Tuhan. Apa yang dijanjikan sama Tuhan tidak akan pernah ditarik kembali.
Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian semuanya, apa yang menjadi proses kita? Apa yang menjadi air mata kita? Apa yang menjadi keterpurukan kita? Saya katakan jangan lemah, jangan berputus asa, tetap belajar, bertanding terus untuk mengerjakan pekerjaan Allah untuk tetap hidup benar. Saudara, hidup saya sebelum sampai dalam titik ini, saya menyampaikan firman Tuhan, mungkin semua sudah pada dengar. Saya pernah bersaksi, saudara, saya, keluarga saya, di dalam pendidikan Tuhan, di dalam didikan Tuhan, di dalam prosesnya Tuhan. Seakan-akan saya tidak kebayang sesuatu hal yang bahagia dalam kehidupan saya. Tiba-tiba seperti ada petir dalam kehidupan keluarga rumah tangga saya. Tetapi saya percaya ini semua adalah bukan maksud Tuhan untuk memberikan kecelakaan buat saya. Seperti Ibu NN cerita, saudara, suami saya berselingkuh, saudara. Tetapi saya katakan hari-hari ini, ketika saya tahu kebenaran firman Tuhan, ketika saya dimentori oleh Ibu Eli, ketika saya dekat dengan orang-orang yang sejalan dengan saya, orang-orang yang hidup di dalam kerohanian yang tinggi, saya juga sharing juga dengan Ci Ailing segala sesuatunya. Saya dikuatkan, saudara. Saya dibentuk menjadi suatu karakter yang dulunya tidak seperti ini, saudara. Saya percaya setiap kita wanita, dalam titik kelemahan kita pasti bisa menjadi emosi dan arogansi, dan bahkan kita menjadi seorang yang lebih daripada yang dikatakan lemah, kita bisa kuat, saudara. Tetapi Tuhan nggak mau seperti itu. Dan saya tahu, dan hari-hari ini saya tahu, sekalipun proses itu belum kelar, tidak seperti Ibu NN yang cepat, tapi saya tahu waktunya Tuhan itu adalah waktunya yang tepat. Waktunya dia adalah waktu yang tepat, yang tidak pernah terlambat dan tidak pernah terlalu cepat, saudara. Ketika saya dengar Ibu NN ini cepat berlangsung, cepat pemulihan, saya lama. Tetapi saya percaya, dalam kelamaan ini belum tentu saya ini terlalu lama dibandingkan dengan hamba-hamba Tuhan, dibandingkan dengan wanita-wanita yang Tuhan pilih, saudara. Ada yang 12 tahun, ada yang 20 tahun, tetapi tetap melayani Tuhan. Di sini saya percaya bahwa proses yang Tuhan berikan atas hidup saya bukan untuk mendatangkan kecelakaan. Tetapi Tuhan lagi bentuk saya untuk Tuhan pakai menjadi dutanya Dia. Tuhan poles, Tuhan bentuk karakter saya untuk menjadi seperti karakter Kristus dalam hidup saya. Begitu pula dengan kita semua. Mungkin bentuknya berbeda dalam prosesnya kita. Mungkin berbeda satu dengan yang lain yang kita alami. Mungkin kita bermasalah, mungkin kita lagi ada proses dengan ipar, ya, dengan mertua, mungkin dengan anak, dengan bos, dengan pekerjaan, dengan teman-teman kita. Semuanya yang saya percaya, semuanya mendatangkan kebaikan, saudara. Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu kejahatan buat hidup kita. Bukankah kita lihat hari-hari ini, saudara, bahwa kehidupan kita, bahwa kehidupan manusia hari-hari ini, yang jahat semakin jahat. Yang tidak takut sama Tuhan, semakin tidak takut sama Tuhan. Bukankah orang-orang yang sudah mengenal Tuhan pun menjadi keluar dari jalur Tuhan? Bahkan dia tidak merasa untuk mengasihi dan takut sama Tuhan. Memang semuanya adalah keputusan, tetapi Tuhan memberikan sesuatu kebebasan. Dan Tuhan katakan dalam firman Tuhan, kebebasan itu tidak boleh dipergunakan dengan seenaknya saja. Tetapi kebebasan itu harus dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita akan menunjukkan sesuatu hal, perbuatan-perbuatan yang nyata dalam kehidupan kita. Kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita bisa menunjukkan kasih kepada pasangan kita. Kalau pasangan kita lagi marah, kita bisa menunjukkan, merayu kepada pasangan kita supaya pasangan kita tertawa, sukacita. Bahkan kita akan mencari apa? Mencari kesenangan pasangan kita apa? Supaya dia nggak ngambek lagi, supaya dia nggak marah lagi. Pernah nggak kita berpikir bisa seperti itu kepada Tuhan? Berapa banyak kita lakukan itu untuk mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, dan mencari kesenangannya Tuhan dalam hidup kita setiap hari, apa tidak? Berapa banyak kita baca firman Tuhan? Berapa banyak tiap jam, tiap hari dalam 1 kali 24 jam,
Kita duduk diam, baca firman Tuhan dan mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Berapa banyak kita katakan dalam satu hari, 1 kali 24 jam ketika kita berdoa, kita hanya bilang, terima kasih Tuhan, bahwa hari ini saya masih boleh, kesempatan kau berikan hidup dan nafas Tuhan. Saya boleh melihat anak-anak saya boleh melihat suami saya boleh melihat istri saya, keluarga saya. Berapa sering kita lakukan itu? Atau kita hanya meminta-minta dengan Tuhan? Atau hanya kita minta, Tuhan tolong saya mau ini. Apakah dia tidak tahu dengan perjuangan kita setiap hari? Apakah dia tidak tahu tetesan air mata kita? Saya percaya dia Allah yang lebih tahu daripada pasangan kita. Dia Allah yang lebih tahu daripada keluarga kita. Tetapi perjalanannya, apakah kita tahu apa yang menyenangkan hati Tuhan? Apakah kita mengasihi Tuhan? 1 Yohanes 2, yang tadi saudara, 1 Yohanes 2, ayat yang kedua, ayat yang ke-15, dikatakan seperti ini saudara. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Kita cross check pribadi lepas pribadi atas diri kita. Apakah sampai pada saat hari ini kita sudah mengosongkan diri untuk Tuhan isi dalam kehidupan kita? Apakah kita sudah tahu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita? Apakah kita sering tuntut Tuhan, Tuhan ngertiin aku Tuhan? Tapi kita mau nggak dituntut sama Tuhan untuk kita mengerti apa yang menjadi kehendaknya Tuhan? Kita seringkali mendorong Tuhan untuk mau melakukan apa yang kita mau. Tetapi kita mau memberikan diri nggak sama Tuhan? Berbuka hati nggak sama Tuhan? Berbuka diri nggak sama Tuhan? Tuhan, apa yang Engkau mau? Suka-sukamu Tuhan. Apa yang Engkau mau Tuhan? Pernah nggak kita lakukan seperti itu? Saudara, saya tidak menyiapkan suatu ilustrasi baru sekarang pada saat ini. Ada botol aqua kosong. Saudara bayangkan botol aqua kosong, saudara. Tidak ada isinya. Tetapi kalau kita remekin botol kosong itu, mudah nggak saudara untuk kita pelintir? Mudah sekali untuk kita pelintir. Coba saudara, botol kita isi air, lalu kita tutup dan kita remukkan. Apakah itu bisa saudara? Untuk kita hancurkan, untuk kita remukkan. Belum tentu bisa. Karena akan sukar sekali. Apa artinya? Kalau kita mau hidup kita berarti sama Tuhan, hidup kita berarti selama kita masih hidup, dan kita tidak mencari kenikmatan dosa, biarkan kita mengosongkan diri kita. Untuk diisi sama Tuhan setiap hari. Apa yang Tuhan mau atas hidup kita. Seringkali air yang Tuhan mau isi atas hidup kita nggak bisa masuk. Kenapa? Karena air yang ada di botol itu masih penuh. Kita nggak mau buang. Sampai keruh sekali. Itu ada di dalam hidup kita. Kejengkelan, kepahitan, iri hati, dengki, kedagingan, kenikmatan, kepuasan diri, pemikiran negatif, nggak mau diatur, nggak mau berubah. Itu kita nggak mau keluarkan atas hidup kita. Sehingga botol itu masih penuh. Padahal Tuhan mau isi yang baru atas hidup kita, tetapi mandek, saudara. Sehingga pekerjaan Allah, sehingga apa yang Tuhan mau untuk kita, nggak bisa terjadi atas hidup kita. Karena kita yang buat standarisasi atas hidup kita. Karena kita yang menghambat atas hidup kita. Perubahan terjadi. Sesuatu hal yang harus kita kerjakan itu bisa dan bisa menjadi berhasil. Itu tergantung atas hidup kita. Apakah kita mau berubah atau tidak? Apakah kita mau diisi setiap hari sama Tuhan atau tidak? Bahkan seterusnya dikatakan, ayat yang 15b-nya, jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ayat yang ke-16 dikatakan, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi kita mesti ngerti hari-hari ini, saudara, kita sudah tahu kita itu produknya Allah.
Kita itu ciptaannya Tuhan yang harus melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Suatu kesaksian, saudara. Seorang yang mengerti tentang firman Tuhan, yang sudah melayani firman Tuhan. Pada suatu hari, istrinya bercerita dengan saya. Dia menceritakan suaminya bahwa, bukan menceritakan yang jelek, tetapi dia bagaimana dia harus bertindak kepada suaminya. Maaf kata, ketika dia ingin melakukan bersetubuh dengan istrinya, dengan istrinya. Suaminya ini harus mengajak istrinya ini nonton film porno, saudara. Dia kalau tidak nonton tentang hal ini, dia akan uring-uringan. Dan istrinya harus dipaksa, harus seperti gaya yang dia tonton, setiap hari berubah. Dan itu menjadi sesuatu hal kebiasaan. Dan itu ada kenikmatan tersendiri dalam hidupnya si suami. Istrinya ini sudah tidak kuat. Bahkan dikatakan, ibu, saya ingin berpisah dari suami karena saya sudah tidak kuat. Saya katakan, jangan. Berdoa kepada suamimu, berdoa minta kepada Tuhan bahwa suamimu akan dirubah, bahwa suamimu akan menjadi orang-orang yang militan di dalam Tuhan. Karena dia orang hamba Tuhan. Saya percaya seorang hamba Tuhan pasti mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Setelah dia praktekkan, dia doa, dia puasa, dia tumpangin tangan setiap malam untuk suaminya. Suaminya ini berubah. Bahkan hari-hari yang dia alami ketika dia harus menonton itu, dia rasanya sudah mual, saudara. Siapa yang mengerjakan? Memang Tuhan melalui Roh Kudusnya. Tetapi kalau suami ini tidak berbuka diri, dia tidak terbuka dalam hidupnya dan mengaku kepada Tuhan, dan dia tidak memutuskan rantai dosa, nggak akan bisa berubah. Begitu pula dengan hidup kita. Apa yang menjadi keterikatan kita yang bisa membuat jauh hubungan kita dengan Tuhan? Cepat-cepat lepaskan itu. Cepat-cepat berdoa sama Tuhan untuk kita bisa jauh dari segala-galanya. Untuk kita tidak masuk ke dalam dosa. Dikatakan dalam Efesus 5 ayat yang pertama. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah. Seperti anak-anak yang kekasih. Dan ayat yang kedua dikatakan, Efesus 5 ayat yang kedua. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu. Dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Saudara, dosa hanya kenikmatan sesaat. Ujungnya adalah kebinasaan dan maut. Dan tidak ada suatu pertobatan lagi ketika maut menjemput hidup kita. Tidak ada kesempatan lagi untuk kita bertobat. Waktunya kapan? Selama kita masih bisa bernafas. Apa yang menjadi gaya kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Gaya bicara kita kah? Yang sering menyakiti hati orang? Atau kita suka ngomel dengan anak-anak dengan kata-kata yang tidak baik? Atau kita sering menyakiti suami dengan kata-kata atau istri dengan kata-kata? Atau kita mempunyai sesuatu tindakan berbohong kepada pasangan kita? Hari ini berubah selama masih ada kesempatan. Saatnya kita untuk mau dibentuk sama Tuhan. Saatnya kita untuk hidup benar, jangan setengah-setengah. Jangan nggak dingin, jangan nggak panas. Karena orang yang suam-suam kuku akan dimuntahkan sama Tuhan. Bukan orang yang menyebut Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan Allah. Tetapi bagi orang yang melakukan perintahnya Tuhan akan masuk dalam kerajaan Allah. Bagaimana hidup kita hari ini? Kita yang tahu. Oleh karena itu, baiklah kita bisa berintrospeksi diri. Baiklah kita bisa berbenah diri dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, kenapa kita bisa hidup di dalam dosa kenikmatan yang sia-sia? Karena apa, saudara? Karena kita masih terikat dengan pola atau stylenya dunia. Kita masih bangga, saudara. Kita masih mau ikut-ikutan dengan dunia. Kita gengsi. Ya, gengsi. Orang kalau udah gengsi, apa aja juga akan dilakukan. Teman kita kalau pergi ke mana arisan, ya sekarang sistem arisan gitu ya, pakai tasnya apa, nggak enak nih, udah ikutin beli. Walaupun dia nggak punya uang, dia akan bisa beli. Dia bisa utang kiri kanan.
Bahkan kalau nggak ada, udah minjem ya sekarang ya, pinjaman online ya, tapi nggak tahu bayarnya. Kenikmatan dengan cinta uang, keterikatan yang nggak bisa dilepas, saudara. Padahal tadi dikatakan dalam 1 Yohanes 2 ayat yang 15 tadi. Janganlah kamu mengasihi dunia dengan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Jangan kasihi dunia. Jangan, saudara. Karena apa? Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Oleh karena itu, saudara, kita mau berlari cepat-cepat. Jangan kita memusingkan dengan apa yang di dunia. Tapi pusingkan apa yang nanti ketika kita pada akhir hidup kita. Apakah kita ada tempat di surga? Jangan kita ikut-ikutan, saudara. Oh, yang ini begini, ya udah saya begini, ya. Apalagi sekarang zamannya oplas, ya. Saya sampai ngeri ngelihat orang yang bentuk badannya bisa menjadi seperti boneka, saudara. Sampai tulang rusuknya kiri kanan diangkat, dicabut. Sampai bentuk pinggangnya kecil sekali. Bentuk mukanya benar-benar kayak boneka, saudara. Itu ada kenikmatan katanya. Dia merasa dirinya cantik, tetapi ketika orang melihat menjadi ngeri, saudara. Kenikmatan, saudara. Karena sudah keterikatan di dalam sesuatu hal dosa. Oleh karena itu, putuskan hubungan dengan dosa. Kenapa kita hidup di dalam dosa, kenikmatan yang sia-sia? Yang kedua, rasa ketidakpuasan diri. Rasa tidak puas diri mengubah hidup kita menjadi orang-orang yang masuk di dalam dosa. Dikatakan dalam Roma 1 ayat yang ke-21 dikatakan, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Karena mereka rasa ketidakpuasan diri. Oleh karena itu, saudara, jangan kita tidak puas diri. Yang tadi seperti Bu NN katakan, karena dia tidak merasa puas diri. Dia mesti punya ini. Rasa dia ingin punya ini. Jatuhlah di dalam dosa. Saya percaya kesaksian yang kita dengar tadi, firman Tuhan yang kita dengar hari ini, jangan hanya didengar kesaksian Ibu NN, tetapi biarlah ini menjadi kekuatan buat hidup kita. Kenapa kita masuk di dalam dosa? Yang ketiga, tidak mau atau tidak bisa mengendalikan atau menguasai diri dalam segala hal. Dalam Amsal 25 ayat 28 dikatakan, orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Oleh karena itu hari-hari ini, kita mau mengendalikan diri, kita harus menguasai diri. Maka hidup kita tidak akan jatuh atau kita masuk di dalam dosa kenikmatan yang ujungnya adalah maut. Saudara, jadilah dewasa rohani, jadilah pengikut Tuhan yang melangkah dengan takut akan Tuhan. Apa yang menjadi bagian kita hari-hari ini di zaman akhir? Ketika kita tahu dosa kenikmatan itu adalah sia-sia. Apa bagian kita untuk kita tidak melangkah ke hal itu? Bagian kita adalah terus untuk teguh, terus untuk tekun melakukan kehendak Allah. Sampai kapan? Sampai garis akhir kita. Sampai Tuhan panggil hidup kita. Terus melakukan kehendak Allah. Dan itu butuh pengorbanan dan butuh proses dan bayar harga atas hidup kita. Jangan sia-siakan apa yang kita dengar. Jangan sia-siakan apa yang jadi proses hidup kita. Justru proses itu yang membangun kita menjadi orang-orang yang kuat di dalam dunia ini. Menjadi orang-orang yang dimenangkan oleh Tuhan. Yang kedua bagian kita adalah andalkan Tuhan setiap langkah kehidupan kita. Kenapa? Karena hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Tuhan adalah Tuhan pasti menyediakan bagi kita tepat waktu. Apa U-nya, saudara? U-nya adalah urusanmu menjadi urusan Tuhan jika kita melekat dan berkenan kepada Allah. Haknya, saudara, hari-hari kita akan selalu disertai, dijaga Tuhan, dan tidak pernah ditinggalkan. A-nya, kata Tuhan, akulah Tuhan yang menolong engkau. Janganlah takut dan tawar hati. Jadi kita nggak pernah takut. Kita jangan tawar hati. Sekalipun dalam masalah pertandingan kita. Dalam masa perjuangan kita. Tuhan katakan, akulah Tuhan yang akan menolong engkau. Dan jangan takut.
juga jangan tawar hati. N-nya, nantikanlah Tuhan dengan setia, maka janji-janji Tuhan akan digenapi di dalam kehidupan kita. Mari saudara, hari-hari ini ketika kita tahu dosa adalah kenikmatan yang sia-sia, kita mau salibkan kedagingan kita. Kita mau menyangkal diri kita. Kita mau mematikan perbuatan daging kita. Dalam Galatia 5 ayat 24 dikatakan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi, jika kita hidup oleh roh, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh roh. Mana yang kita pilih? Roh atau daging? Roh dan daging tidak pernah bersatu. Terang dan gelap tidak pernah bersatu. Tuhan kudus, oleh karena itu kita harus kudus. Kuasai dirimu, hiduplah tetap kudus di dalam pekerjaan Allah, lakukanlah dengan setia. Dan yang terakhir, memberi diri untuk dipimpin oleh Tuhan. Ketika kita memberi diri untuk dipimpin oleh Tuhan, buka hidup kita lebar-lebar. Jangan pakai paradigma kita, jangan pakai pola pikir kita. Tetapi biarkan Tuhan yang lead kita, kemana Tuhan mau atas hidup kita. Kalau Tuhan harus proses kita seperti ini, seperti apa yang saya alami, contohnya saya, kalau Tuhan harus proses saya di dalam rumah tangga saya, hari-hari ini saya belajar. Kalau hari-hari yang lalu saya bodoh, hanya memikirkan diri sendiri, poinnya hanya ingin bunuh diri dan mati. Tetapi hari ini Tuhan selamatkan untuk saya bisa berarti bagi orang lain, menyelamatkan bagi wanita-wanita lain. Dan yang terutama, Tuhan pakai saya untuk kehidupan, kemuliaan nama Tuhan menjadi dutanya Allah. Saudara, saya percaya setiap kita akan dipakai sama Tuhan jika kita memberi diri untuk Tuhan. Oleh karena itu hari ini saudara, jangan sia-siakan hidup kita. Karena saya tahu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, yaitu bagi kita yang melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah. Jadi jangan pernah takut kalau Tuhan memberikan suatu tantangan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sekali-sekali, Tuhan tidak pernah membiarkan kita sekali-sekali. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan untuk semuanya Bapa untuk hari ini. Kami yakin Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami Tuhan. Engkau yang memegang kami Tuhan. Engkau yang menolong atas kehidupan kami. Karena kami tahu kejadian kami dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Engkau perbuat. Dan jiwa kami benar-benar menyadarinya. Kami tahu Tuhan setiap pergumulan atas hidup kami. Setiap proses apa yang kami hadapi. Tantangan Tuhan yang Engkau izinkan atas kehidupan kami. Semuanya Engkau tahu Tuhan. Dan kami percaya apapun yang terjadi atas kami. Semuanya mendatangkan kebaikan buat hidup kami. Dan kami yakin Tuhan bahwa Engkau ada beserta dengan kami. Sehingga kami katakan segala perkara dapat kami lakukan. Bersama dengan Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan atas hidup kami. Kami percaya Tuhan hari-hari ini Tuhan, bahwa kami akan semakin lama semakin kuat, semakin lama semakin tangguh di dalam hidup kami bersama dengan Tuhan. Sehingga kami akan menjadi pemenang-pemenang rohani di akhir zaman ini. Berkati Tuhan, berkati rumah tangga, berkati wanita-wanitamu Tuhan, berkati pria-priamu Tuhan. Biarkanlah mereka semakin takut akan Engkau, mereka semakin hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau ikatkan setiap rumah tangga Tuhan dengan tali rantai kasih-Mu yang tidak pernah bisa diputuskan Tuhan. Biarlah Engkau yang memimpin hidup mereka, anggur manis tercurah atas rumah tangga mereka. Biarlah Tuhan Kau berkati wanita-wanita yang sedang dalam pergumulan masalah dalam rumah tangga mereka. Karena mereka kuat menjalaninya. Mereka bukan korban Tuhan, tetapi mereka adalah pilihan Tuhan untuk menjadi keluar sebagai seorang pemenang Tuhan. Kuserahkan Tuhan para wanitamu ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah mereka berjalan seturut dengan firman-Mu. Juga Tuhan Kau memberkati pria-pria. Biarkanlah pria-pria Tuhan Engkau yang akan berkat di dalam kehidupannya, karena kami tahu diberkatilah laki-laki yang takut akan Tuhan, maka seisi rumah tangganya akan diberkati. Biarlah teguhkan Tuhan para pria-pria untuk semakin takut akan Tuhan.
Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Biarlah segala pergumulan yang mereka hadapi dalam apapun Tuhan, dalam kehidupannya, kami percaya ada Tuhan beserta dengan mereka. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang telah disampaikan ini Tuhan melalui hamba-Mu ini menjadi kekuatan bagi kami semua Tuhan. Menjadi Tuhan terang atas kehidupan kami, supaya kami tidak memilih kenikmatan dosa, karena kami tahu semuanya ada berakhir di dalam maut Tuhan, di dalam kebinasaan. Tapi biarlah kami hidup di dalam roh Tuhan, di dalam terang kasih Tuhan, di dalam kehidupan yang benar atas segala sesuatu yang kami kerjakan di dalam seluruh hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Bapa. Berkati Tuhan Pak Frans yang telah membantu di dalam pujian penyembahan. Engkau pakai Tuhan sebagai hamba-Mu, imam-imam Lewi yang Kau berkati. Biar dalam pujian penyembahan banyak orang-orang Tuhan diberkati Bapa. Berkati keluarganya, berkati Tuhan Bu Eli sebagai gembala di PD Victory, dimanapun dia melayani, dimanapun dia melangkah, Engkau akan memberkati dalam pelayanannya, keluarganya Engkau berkati Tuhan, dalam segala sesuatunya, pengembalaan yang Engkau berkati, jiwa-jiwa yang Engkau berkati, juga Engkau berkati Tuhan setiap koordinator, ketua wilayah, sektor yang ada dalam kelima wilayah ini Bapa. Engkau akan memberkati mereka, satu unity di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu, juga kami berdoa Engkau yang akan memberkati Tuhan Ibu Feni sebagai Tuhan, Ibu rohani dalam PD Victory, berkati dalam masa tuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Engkau pertajam suara Tuhan dalam kehidupannya, menjadi tiang-tiang doa di PD Victory ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.